berada di Pokas 5 dalam acara cooking class. Dan ini adalah cooking class pertama yang kita dari Dapur Pokas mengadakan. Terima kasih atas atensinya, terima kasih sudah mengikuti. Semoga nanti ilmu yang kita bagikan ini bisa berguna, bermanfaat. Kami dari Dapur Pokas juga mengucapkan selamat datang kepada ini bukan alumni ya, ada beberapa dari yang bukan dari alumni, jauh-jauh satu dari itu dari Kepanjen. Keren kan, dari Kepanjen loh, jadi sudah mendunia. Kemudian ini dari Sabu Jajar 1, Sabu Jajar 2, kemudian yang lainnya dari alumni SMP 5. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu karena judul kita adalah kursus kilat, jadi kita akan belajar kilat membuat kue kering. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu, kami dari Dapur Pokas ini adalah alumni SMP Negeri 5. Seluruhnya ini kebetulan dari Dapur Pokas seluruhnya adalah angkatan 80. Kemudian di sini ada kru, ini semua alumni. Yang paling muda Mbak Dia dari angkatan berapa Mbak? 2015. Beliau ini adalah ahli yang membantu di Dapur IT editing, dan sekarang kemudian membantu juga ada satu produk, yaitu produk tekstil yang akan di launching hari ini ya. Kemudian yang di IT, kameramen, semua ini juga alumni SMP. Angkatannya sudah terlihat ya, kira-kira 79. Baiklah, kita akan segera memulai kegiatan kita. Pagi ini kita akan membuat dua kue ya nanti, dan juga akan membuat satu kue yang dibuat adalah dari kreasi Dapur Pokas, di mana kita akan membuat kue non terigu, biasa disebut dengan kerennya itu adalah gluten free. Apa sih gluten free? Gluten free itu adalah bahan tepung non gluten. Gluten itu ada terdapat di dalam tepung-tepungan, biasanya ada di apakah tuh garlic itu ada jali itu biasanya tinggi. Kemudian di tepung terigu itu juga tinggi glutennya. Nah, kita menggunakan di sini kali ini kita akan membuat dari tepung tapioka yang terbuat dari singkong. Ada banyak tepung yang termasuk gluten free itu biasanya dari ubi-ubian. Ada banyak ubi yang bisa digunakan sebagai diproduksi menjadi tepung gitu ya. Tapi yang paling populer adalah tepung tapioka karena sangat mudah sangat mudah mendapatkan, dan memang bahannya dari singkong, itu juga sangat melimpah di Indonesia. Juga tujuannya adalah untuk meningkatkan cara hidup petani singkong. Gitu ya. Jadi maka dibuatlah kreasi-kreasi dari tepung-tepungan yang dulunya hanya dipakai untuk kue-kue tradisional. Nah, sekarang kita akan membuat menjadi kue kering yang akan meningkatkan daya jual dan juga menambah wawasan untuk anak-anak muda bahwa ternyata dari kanji pun bisa menjadi satu produk yang enak dan menarik. Karena ini tidak kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membuat sagu pandan. Di sini bahan utama yang sudah pasti adalah tepung dari tepung tapioka. Tepung tapioka itu apa sih? Bisa secara populer bisa dikatakan tepungnya ada tepung kanji ya. Ada bermacam-macam produk tepung kanji di pasaran. Tapi yang paling bagus untuk membuat kue kering adalah tepung kanji yang kemasannya hijau. Itu biasanya mereknya ada Pak Tani, ada bermacam-macam merek Pak Tani. Tapi yang paling bagus adalah yang hijau. Karena kalau yang kita pakai yang biasa, yang naga atau apa itu biasanya dia akan sangat hancur ya, hancur, dan kemudian kalau dikonsumsi itu panas
dihujat. Jadi yang paling bagus adalah yang tepung hijau, dan memang itu harganya sedikit lebih mahal daripada yang kanji yang pada umumnya. Kemudian di sini juga ada gula halus yang kita pakai, jadi tetap ada sebagai pemanis ada gula halus. Ini tepung ada yang sedikit terlupa. Biasanya tepung gluten free itu dipakai untuk para ibu-ibu atau wanita yang diet. Nah, pengen kurus gitu katanya. Jadi karbonya dikurangi, konsumsinya juga berubah. Biasanya makan tepung roti, yang kue-kue yang dari terigu, bergeser menjadi yang gluten free. Jadi tadi ada banyak dari gluten, termasuk salah satunya adalah ini ya. Nah, di sini kita tetap pakai ada gula, kemudian ada mentega, ada santan. Santan ini bisa diganti dengan susu dengan jumlah yang sama tentunya. Ada telur juga. Yang pertama kita akan mulai membuat jumlahnya. Kita mulai. Nanti untuk lain-lain bisa masuk di dalam pertanyaan nanti ya, bisa kita jawab. Yang pertama-tama adalah kita masukkan mentega. Nah, di dalam resep yang sudah kita bagikan itu satu resep ya, 300 gram tepung sagu. Nah, 150 gram mentega. Nah, di sini kita pakai langsung kita membuat dua resep. Jadi ini 300 gram mentega, boleh margarin, boleh mentega atau dimix dengan butter. Kita masukkan. Lalu ini ada 300 gram juga gula halus. Tapi di sini saya menguranginya menjadi 260 gram supaya rasa manisnya berkurang ya. Manisnya lihat saya saja sedikit. Nah, ini kita mixer ya. Tapi supaya nggak terpal-terpal mungkin bisa dipakai spatula dulu ya Bu ya. Saya menggunakan mixernya. Kopi yang lebih hati ini kalau kerja juga lembut saya ya. Ini kita aduk. Ada dua cara untuk pengadukan. Yang pertama kita bisa memakai spatula sampai halus, kemudian sampai lembut gitu ya menteganya. Tapi di sini kita juga bisa memakai mixer, karena kalau pakai mixer dia lebih mengembang. Kayak terbang-terbang aja deh. Kita campur, nanti baru kita gunakan mixer. Ini termasuk kue yang kurang meriah. Bahannya ini tidak terlalu mahal, tapi jadinya banyak banget ini. Untuk satu resep 300 gram bisa jadi 2 toples yang harus makan. Jadi kalau lebaran misalkan kayak anak sekolah atau ya bikin sendiri, atau tamunya ini bikin 2 toples saja cukup, satu resep bisa. Tidak perlu sampai putih, hanya sampai tercampur rata, dan kemudian mentega dan gula ini jadi lembut. Tidak perlu pakai melengkar banget gitu. Kemudian ini juga kita
kita sudah bisa lihat ya, ini sudah lembut, tercampur, jangan sampai terlalu mekar. Yang kita harapkan itu seperti ini. Mungkin peserta bisa mengambil sendiri, jadi nanti di rumah tahu teksturnya seperti apa ya. Nah, cukup ini seperti ini. Beda dengan membuat cake ya. Lembut, tercampur, tapi tidak terlalu mekar. Jadi tanya jawabnya nanti ya Ibu ya, Ibu nggak sabar lagi rasanya mau jadi pengusaha lagi kalau ini. Oh yang jadi jangan terlalu mekar juga gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan adalah telur. Telur yang kita pakai untuk satu resep yang 300 gram dengan 150 margarin atau mentega, kita pakai satu, tapi kan kita pakai 2 resep, jadi kita pakai 2 kuning telur, kuningnya aja ya. Oke, kita masukkan di telur campur juga boleh Bu. Nah, dicampur aja, ngetes kekuatan. Kita masukkan juga sedikit garam dengan vanili. Garam ini fungsinya di dalam pembuatan kue kering, selain membuat rasa manis yang mantap, dia juga mengurangi kecepatan gosong. Jadi nggak cepat gosong kalau ada garamnya. Dan juga menjaga kestabilan ketika nanti sudah panggang, keringnya itu akan stabil lebih lama daripada kalau yang nggak pakai garam. Makanya orang kalau suka asin, ya, suka konsumsi garam berlebihan, itu badannya akan mudah dehidrasi karena garam itu menyerap air. Jadi dalam pembuatan kue, memberikan garam, menambahkan garam itu juga menyerap air di dalam tepung maupun cairan yang lainnya. Jadi nanti ketika dipanggang lebih crunchy. Sudah Ibu, selanjutnya kita masukkan santan. Santan ini untuk mudahnya karena jumlahnya santan ini untuk mudahnya karena jumlahnya 65 adalah kita pakai santan instan kara 65 ml. Karena kita pakai 2 resep, jadi kita pakai 2 saset santan. Nah, di sini kita akan membuat yang pandan. Jadi santan ini tadi sudah saya campur dengan pandan. Walaupun belum dicampur semua, boleh dicampur Bu, langsung dimasukkan ke sini. Nah, sudah mulai kelihatan cantik ini. Belum dicampur terus cantik. Hijaunya ini dari pasta pandan, kemudian kita tambahkan untuk mantap warna hijaunya, kita pakai warna hijau dari produknya Pupu. Tapi kalau mau bikin dari pandan, yang mulia tepung ini akan masuk, akan dimasukkan sedikit demi sedikit, karena kalau langsung nanti dia akan susah campurnya. Ini 300 gram tepung tapioka. Oh, ada yang kelupaan. Tepung tapioka ini sudah saya goreng ya, saya sangrai. Harus disangrai, kalau enggak melempem. Berapa lama? 7 menit sampai 10 menit. Waktu disangrai dia sudah enteng, sudah kentang, itu berarti sudah cukup. Kita aduk-aduk. Karena tapioka ya, ini juga menyerap air ya, jadi ada yang mau nggak mengaduk? Bisa, monggo.
supaya tahu teksturnya seperti apa sebelumnya. Rasanya kayak nasi lembek. Bumbunya nanti masuk ya keras, tapi ternyata ketika diaduk dia akan lumer lagi. Ya, oh nggak apa-apa ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita mengaduk aneka kue, apapun kue itu kalau kita mengaduk satu arah konsisten satu arah, itu hasilnya akan lebih bagus. Kayak kehidupan Mbak, kalau diajak-ajak nanti hidupnya juga ajak-ajak, jangan Mbak, konsisten aja. Ada yang mau nyoba lagi? Itu silahkan. Kelihatan dari usia sudah mau capek ya Bu ya. Silahkan itu dari mana sebenarnya saya kenal ya. Kok bisa di dunia ini ada wajah yang hampir sama. Nah, sekarang bisa tahu beberapa nanti lembeknya berapa. Ini kelihatan kalau tidak pernah bikin kue ini. Mojok. Ya. Selamat datang Ibu Ketuhar. Ini Ibu Ketua Harian dari Pokas, Ibu Ide. Maaf ya Bu, tadi ditinggal, sudah sampai ke mengaduk. Mau nyoba ngaduk Bu? Jangan dibiarkan saya Bu yang mengaduk. Nah ini masih agak tidak lembek ya, bisa kita tambahkan yang semua mungkin. Setelah tercampur rata semua, harus segera kita masukkan ke dalam piping bag karena dia ini cepat mengering. Adonan ini cepat mengering. Nanti kalau nggak langsung dimasukkan piping bag, dia akan keras sekali untuk kita cetak ya. Nah di sini saya sudah siapkan loyang-loyang untuk ibu-ibu nanti bisa membuat karyanya sendiri di atas loyang ini. Yang itu nanti dibawa pulang, jadi nggak boleh tukaran.
Baik, masing-masing peserta sudah memegang adonan di tangannya. Yang belum masih sebentar ya Bu ya. Adonan ini nanti kalau kita bikin di rumah, misalkan untuk memasukkan pemain jangan banyak-banyak ya dimasukkan, karena ini nanti akan berat. Jadi kalau bisa jadi 2 atau 3 kali. Jangan misalkan cukup 1 payung bel dimasukkan semua, nanti akan berat sekali ketika akan mau membuat ya, mencetaknya. Baik, sekarang kita masuk ke mencetaknya. Jadi bentuknya bisa terserah, tapi mungkin bisa saya bantu ya. Baik, masing-masing peserta sudah memegang adonan di tangannya. Yang belum masih sebentar ya Bu ya. Adonan ini nanti kalau bisa bikin di rumah, misalkan untuk memasukkan pokoknya jangan banyak-banyak ya dimasukkan, karena ini nanti akan berat. Jadi kalau bisa jadi 2 atau 3 kali. Jangan misalkan cukup 1 payung bel dimasukkan semua, nanti akan berat sekali ketika akan mau membuat ya, mencetaknya. Baik, sekarang kita masuk ke mencetaknya. Jadi bentuknya bisa terserah, tapi mungkin bisa saya bantu ya.
besar karena ini memang lubangnya. Sama-sama yang itu bisa yang untuk itu. Ini juga bisa untuk yang ini harus diputar. Nah, ini untuk kekuatan. Jadi ini harus diputar, jangan dibundel. Bu, dibundel ya. Ya nanti untuk supaya ini kalau berkurang di sini ini kita masukkan dengan memutar ini. Nah, harus kencang ya. Jadi ini kalau bagian ini diputar gini, terus ini tidak akan ngorot kemana-mana. Dia akan kuat. Kalau tidak berat. Karena ini tapioka itu cetakannya sama dengan. Iya, sama. Kok cilik? Ini lebih kecil sama yang di sana. Yang ini ada ya. Atau bisa juga yang nah, gitu. Atau yang mau panjang, itu diujak-ujak katanya. Enak itu. Cuma kalau yang seperti ini ya harus pakai suhunya lebih kecil, jadi 1 second sampai 40 menit nanti. Kalau yang kayak gini, ya. Kalau tebus ya tak lama, tapi kalau seperti ini nanti dia berbuat ya. Tapi saya mana dia antara ini Bu? Ada apa? Saya mau pakai yang dari sekian ini apa? Ini mau pilih ini. Kita apa tahu? Tapi ditekan. Oh, jangan terlalu menekan. Kayak main bencret iki. ini gak iso betul. Ini gak iso. Ada yang tanya, kalau misalkan ini bisa diganti rasa kopi, boleh. Jadi kalau kita mau pakai kopi, nah ini ada kue-kue, ini ada juga pastel. Ini kalau icipannya Mak? Oh ada, oh sudah dibuka itu, jadi boleh. Yang sudah ngicip, jangan melarikan diri, langsung pesen ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Membuat kembang itu, ya letter S juga boleh. Waduh Bu Windy, delon Bu Windy loh, wis asik, wis iki ahli rupane. Ternyata kurang angkat. Kurang angkat, boleh saya bantu? Ini caranya, ini agak diangkat. Jadi ini jangan dipepetkan di ini juga langsung di dibunduli supaya dia nanti mendorong. Ini yang bisa diangkat. Yang ini tengahnya dari sini. Jadi kita nggak usah menekan ini dia juga. Nah ini kemudian ininya diangkat sedikit. lebih bagus ya. Ini, nah nanti kan dia jadi bulat, kemudian ini diangkat ini. Nah itu, jadi nggak gepeng, gitu ya. Yang di sini agak nyangkut. Oh tergantung sebuitnya loh, nanti gini kan. Yang di sini ngawut Pak. Oh ngawut ya.
buat ini ya, buatan yang paling cantik akan mendapatkan hadiah. Ucapan terima kasih dan selamat datang di kelas berikutnya. Kamu enggak. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Hari ini kita bermain-main tapi menghasilkan ya. Saya kayaknya terus tertarik ini apa ini Pak Ivon? Harus jawabannya loh ya. Kalau nanti aku harus Mbak Ivon harus bikin setiap Sabtu ya, jam 10. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, saya harapkan partisipasinya untuk mengajak temennya lagi hari Sabtu depan tanggal piro ya? Jamnya tetap ya jam 10. Jadi Mbak Ivon tolong dirutinitaskan untuk sekolah bikin kue ini setiap hari Sabtu jam 10 ya. Kecuali nanti kalau ada perubahan, nanti ada pemberitahuan lewat WA. Makanya jangan lupa memberikan nomor kontak ke Mbak Ivon ya. Di sini dapur, ini koordinatornya Mbak Ivon ya. Jadi nanti kalau perlu apa-apa misalkan uduk kok enak ya, nanti bisa hubungi Mbak Ivon. Kayaknya terkecuali yang baju putih ini kayaknya saudaranya Mbak Ivon. Oh iya, sebabnya mukanya sama. Oh jauh-jauh dari Panjen. Kan temannya Sak Panjen diajak ya. Iya. Nanti kalau temannya yang paling banyak bawa teman, nah ada hadiah spesial dari saya. Kenapa? Oh boleh, dengan senang hati ya. Cuma kita ini lagi memperkenalkan dapur Fokas ini, supaya teman-teman itu nanti kalau beranjang sini, bukan beranjang sana ya, dapur Fokas ini karena dapurnya Fokas masih ditata ya. Biasanya di dalam, kebetulan ini kebarengan ada rapat di dalam, jadi Mbak Ivonnya yang ngalah di sini. Tapi sama aja, nggak sumuk kan? Enggak ya, pokoknya sudah tentang baik. Yang penting ngempet ya, yang penting nggak sampai keringetan gebrobos. Jadi itu teman-teman sekalian yang mau disosialisasikan kegiatan dapur Fokas ini setiap hari Sabtu jam 10. Jadi mohon nanti dibantu bagian IT untuk mensosialisasikan di grup-grup, dan mohon bantuan teman-teman yang hadir bisa di-share ke grup-grup yang teman-teman punya grup. Seperti halnya grup saya bukan hanya Fokas, jadi saya akan bantu untuk ke grup yang lain. Ya, jadi ini percobaan ya. Ini kita mencoba ya, jadi mudah-mudahan nanti hari Sabtu depan itu peminatnya banyak, nanti akan saya siapin hadiah yang bawa tamu paling banyak, peserta maksudnya ya. Kamu nek tercocok ya kali hadiah. Kamu ikut apa namanya sekolah ya. Nah, ikut sekolah kue. Iya, jangan khawatir. Nanti yang hari ini hadir, hadiahnya saya cariin minggu depan. Asal minggu depan hari Sabtu hadir juga ya. Bawa teman supaya kita semangat. Karena kalau yang hadir banyak, yang ikut kegiatan sekolah ini banyak, kayaknya nambah semangat kita. Mungkin itu dari saya. Selamat berkreasi. Kami ini kayaknya juga dituntut kreasi ya Mbak Ivon ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati tutul-tutul ya. Nah, langsung lanjut untuk menyingkat waktu, kami serahkan kepada Mbak Dia. Di sini akan memperkenalkan produk tepung instan. Macam-macamnya apa? Monggo Mbak Dia. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih sudah
mengikuti acara kelasnya dari Dapur Fokas, yaitu tutorial masak ya, kue kering yang tampaknya itu cantik-cantik semua. Nah, itu kalau yang sudah jadi males masak gitu ya, bisa langsung menghubungi tim Dapur Fokas. Kreasinya itu bermacam-macam, dari mulai campur strawberry, kue kacang, macam-macam semuanya. Nah, kalau kebetulan barangkali di sini ada yang kepingin nih, yang ingin memicu menarik hati si calon ketua dengan cara memasak sendiri tapi masih pemula, ya, ini bisa loh. Ternyata kalau belum bisa masih pemula nih ya, kayak seperti Naya ini sebenarnya juga sama-sama pemula, tapi ternyata juga ada solusi apa ya, mudah gitu. Caranya adalah di depan itu sudah ada kayak tepung instan kue kering. Caranya cuma nambahin itu, jadi di dalam bumbunya itu sudah ada menteganya, margarin ya, margarin, terus sudah ada gulanya, garamnya. Jadi praktis sekali, tinggal ikut aja tutorialnya. Nah, setelah ini juga dipraktekkan tipis-tipis ya. Nah, jadi ini tinggal menambahkan telur aja, dan barangkali kalau misalnya untuk kastengel kan biasanya suka itu kejunya yang lebih terasa pakai keju edam. Nah, itu juga bisa. Atau kalau misalnya mau opsi menghemat pakai keju yang biasa, keju edam biasa tapi di oven dulu juga bisa. Jadi disesuaikan sama selera masing-masing gitu. Nah, seperti ini. Dan untuk aneka variasinya ini pun juga bermacam-macam, dari mulai red velvet, kue coklat, kue kastengel, nastar, bahkan choco chips, cookies juga ada. Nah, jadi boleh itu apa? Karena kan tadi untuk yang sudah mengikuti kelas ya sudah saya berikan 2 kartu. Tadi ada kartu membership, jadi kalau misalnya ikut kelasnya Fokas, baik itu kelas memasak ataupun kelas-kelas Fokas lainnya yang mungkin barangkali ada kelas merajut, kreasi lainnya. Nah, itu jangan lupa kalau ikut kelasnya Fokas dibawa aja, biar nanti dapat potongan diskon gitu ya. Itu lumayan, nah biasanya juga itu bisa di apa ya, selain menambah ilmu dan juga menambah networking ya Tante ya, networking sama ibu-ibu yang cantik selama di tempat ini, dan juga bisa dipakai untuk ide usaha. Nah, ini pun juga harganya untuk segini bisa dipakai untuk kurang lebih 2 toples ya, sampai 2 toples. Jadi kalau misalnya mau dibikin untuk makan sendiri bisa, atau mau dijual lagi untuk pemula tapi dengan modal nekat berjualan juga bisa. Dan untuk toilet tipis-tipis ya, untuk tim-tim atau alumni-alumni Fokas juga dapat harga khusus loh. Jadi kalau misalnya ingin untuk hari rayanya nih ya, ingin mempesonakan apa ya, menarik hatinya para cucu, mantu, ibu, bapaknya, jadi bisa diimpresikan pakai dari risetnya dari Fokas, Dapur Fokas juga. Ini nih bisa nih pakai produknya dari tepung instan yang namanya tuh masak mudah. Jadi ya memang sesuai namanya, masaknya ya mudah aja, nggak perlu susah. Harganya pun nggak sampai 100.000 dan itu bisa untuk 2 toples. Gimana? Semuanya balik juga. Oh ya, barangkali ada iya betul. Jadi untuk yang umum ya, iya bisa. Jadi kalau misalnya mau reseller juga dapat komisi khusus. Jadi nggak cuma tim Fokasnya aja atau orang-orang alumni Fokas aja yang bisa dapat harga spesial. Kalau misalnya umum mau reseller lagi juga bisa dapat harga spesial. Jadi komisinya langsung ke masing-masing menjualkan seperti itu. Boleh banget. Tadi juga ada kastengel ya. Ini kastengel ini. Kastengel ternyata isinya itu sudah ada lengkap. Jadi sudah ada menteganya ini Blue Band, margarin ya, margarinnya Blue Band. Kemudian ini sudah tepungnya juga sudah tepung yang
self dressing, siap pakai. Kalau yang kastengel ini isinya hanya mentega dengan tepung. Nanti kita akan menambahkan kuning telur sendiri dan tentunya keju sesuai selera. Mau pakai keju edam, mau pakai keju cheddar, boleh. Nah, kalau untuk yang isi lainnya itu ada yang seperti putih salju, itu sudah ada tepung gulanya itu yang di luar. Nah, hanya ini saja. Jadi bermacam seperti nastar itu kita tepungnya ada, tapi selainya itu kita sendiri gitu. Dan ini harganya dengan harga sekitar 60.000. Segini ini bisa jadi 2 toples lebih ya, kalau kita jual itu bisa 120. Jadi untung, masih ada untung. Nah, sekarang kita mau coba bikin pakai tepung yang sudah jadi ini. Kita mau buktikan seperti apa sih rasanya jadinya nanti ya. Baik, silakan mengikuti. Nah, di sini kita tambahkan garam juga ya, supaya adonan kita tidak cepat gosong. Membuat adonan kita tidak cepat gosong ketika dipanggang, dia juga membuat lebih crunchy karena dia menyerap air di dalam adonan. Nah, mentega ini nanti kita tambahkan telur ya. Nah, ini telurnya lupa ketinggalan. Kuningnya tok. Kuningnya aja. Hanya kuning telur. Monggo yang mau milih-milihin ada yang gosong dulu. Boleh monggo. Itu produknya dari Ibu Kopi. Itu yang di depan ini ya Bu ya, yang di depan ini ya. Monggo didatangno. Kita aduknya sedikit-sedikit ya, jangan langsung dimasukkan semua, nanti bandel. Yang mau nyoba kastengel ini sebetulnya termasuk adonan pasir, di mana dia tidak boleh diaduk sampai menyatu. Jadi cukup diaduk-aduk pakai spatula. Kalau saya biasanya saya potong-potong kayak potong-potong sayur gitu, sampai tepungnya tidak terlalu menyatu ya, menyatu tapi tidak menyatu ya boh. Cinta tapi gak cinta, lah loh Mas. Atau ya tambahannya mau keju, mau selai, mau coklat. Kalau yang coklat itu sama coklat itu. Ini Bapak Ibu, ya ini kan ada bapaknya, saya panggil Bapak juga. Ini sekalipun ini tepungnya sekian,
tapi kita bisa mengecek sendiri ya, nah seperti ini dia sudah mulai agak keras. Ini sebaiknya tepung kita hentikan, jangan terus ditambah, pasti nanti keras jadinya. Jadi nggak usah semua satu pack gitu ya? Bergantung ya, karena kan cuaca ini berganti, jadi kelembapan tepung itu bisa berubah. Atau mentega itu biar blueprint ada dua macam, ada yang master, ada yang NPM, ada yang gold. Itu juga mempengaruhi ke kelembapan kan. Itu kalau misalnya pakai itu kita pakai mentega itu yang mana? Baik, kalau yang nggak ada di sini yang baik. Butter Ya? ya. Tapi butter itu kan mahal Pak. Apa cuma bikin buat sendiri? Oh iya. Iya, kalau buat sendiri pakai butter aja. Caranya pakai butter, full butter. Sudah ya. Kalau untuk kastengel saya rasa cukup. Jadi ini di sini malah masih bersisa. Mungkin kalau mau dipakai semua bisa ditambah mentega ya, biar kepakai semua. Tiga ini goreng mendoan, Goreng mendung pakai tepung itu. cukup ya. Nah ini kita tambahkan sekarang kejunya. Keju ini suka-suka, mau ditambah 1 on, mau ditambah 2 on, boleh. Ini kita pakai 125 ya Bu. Iya, saya sambil lihat kue saya. Lotongannya. Ya, buat para peserta. Foto sini. Setelah selesai mungkin kita mau foto bersama, membawa produk yang sudah di ini masing-masing. Nanti yang nggak bawa jadi bisa pegang loyang. Kita foto sama. Membawa loyang maksudnya bukan pegang loyang, bawa loyang. Di sini aja, nggak usah berdiri ya. Dipepetkan aja nanti itu barang. Oh, gitu ya. Membantu kegiatan dapur Fokas. Mudah-mudahan dapur Fokas ini adalah awal dari kesuksesan bersama. Ya, dapur Fokas ini dimotori oleh Mbak Ipon. Jadi kalau nanti kepingin
pesen lagi, itu nanti kontak personnya sama Pak Ibu. Kenapa? Supaya nanti nggak beribut. Misalkan ada yang kepingin ini apa ini punya Mbak Dia ini, ya nanti itu juga pesennya ke Mbak Ibu. Jadi semuanya nanti yang mengkoordinir Mbak Ibu. Saya di sini terima kasih hari ini. Kayaknya nggak ada yang ngantuk ya. Inilah kelebihannya kalau kita bikin kue masih nggak ada yang ngantuk. Coba nek ceramah, oh ini nggak ada. Ya iso mripate jelek-jelek nang ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Ivon yang sudah mengawali kegiatan dapur Fokas, di mana cooking class ini memang perlu sekali buat kita para perempuan. Saya aja yang nggak suka masak akhirnya jadi kesoksen. Nanti setiap Sabtu insya Allah saya akan hadir. Sekali lagi terima kasih. Semoga hari ini berkelanjutan seterusnya. Ya, sampai jumpa minggu depan hari Sabtu jam 10. Saya tunggu kedatangannya dengan kue yang berbeda. Saya tinggal nyiapin hadiah. Kalau hari ini mohon maaf, saya belum, bukan nggak belum. Nanti minggu depan saya akan siapin hadiah. Terima kasih, selamat siang semua. Siap. Ya, ayo, Sofia kan membuktikan ada. Bosnya nomor beli nih kan, seneng aja. Fokas Lima, bersama kita bisa.